Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahul aliyyul azim. Hadirin hadirat para jamaah Asy-Syifa wal Mahmudiyah dimanapun berada, para mustami'in mustami'at yang suka menyimak siaran langsung atau siaran ulang atau rekamannya dari pengajian-pengajian Abuya dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya, dan juga selalu dihidayahi oleh Allah, dikasih petunjuk dalam hati kita semua kepada segala hal yang Allah ridhai, segala hal yang Allah cintai, dan dikasih kemampuan untuk menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, dari mulai yang fardu sampai yang sunnah, dan dikasih kekuatan untuk bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, baik yang haram berikut yang makruhnya, dan juga dikasih kekuatan untuk bisa melawan setan, melawan hawa nafsu, dan juga untuk bisa membenci dunia. Dan juga dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa bertaubat dari segala dosa-dosa kita, berhenti dari segala maksiat, dari segala kemunkaran, berhenti dari perilaku-perilaku kedzaliman kepada sesama, baik itu kepada manusia maupun kepada binatang sekalipun. Karena namanya kezaliman tetap zalim walaupun kepada binatang sekalipun. Maka kita harus terus berjuang dan terus berdoa agar kita sukses menjadi hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah sayangi, agar seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah, agar semua hajat-hajat kita, cita-cita kita oleh Allah dikabulkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di majelis yang mulia ini sampai saat ini, dari mulai ba'da asar bisa berkumpul di majelis yang agung, majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kumpul dengan orang-orang saleh, kumpul dengan ahli ilmu, yang mana kumpul dengan orang saleh, dengan ahli ilmu akan menambah limpahan barakah, limpahan rahmat bagi kita semua. Iman kita melahirkan rahmat dan barakah, melahirkan warna-warni kebaikan. Islam kita begitu, ilmu kita, amal soleh kita,
akhlakul karimah kita itu menghasilkan keberkahan, rahmat dari Allah dan warna-warni kebaikan. Namun seorang hamba yang beriman, yang bertakwa bisa menerima income, pemasukan rahmat, pemasukan barokah bukan dari amalnya, bukan dari ilmunya, bukan dari iman Islamnya, bukan dari ketakwaannya. Dari mana mendapatkan keberkahan dan rahmat, warna-warni kebaikan, pertolongan Allah, ampunan Allah, kan? Dari iman orang lain, dari Islamnya orang lain, dari ihsannya orang lain, dari amal solehnya, dari ilmunya orang lain, termasuk dari doa-doanya orang lain, karomah-karomahnya orang lain. Bahkan bisa terjadi kalau melihat iman dirinya, Islamnya, ilmu amal solehnya sangat sedikit sekali, dia dapat barokahnya juga dikit, rahmatnya dikit. Bisa terjadi dia menjadi kaya raya dengan keberkahan, dengan rahmat, dengan cahaya, dengan asrar, justru karena limpahan barokah dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain, lalu melimpah kepada dirinya. Bagaimana bisa ya, rahmat yang Allah berikan kepada orang lain, barokah, pertolongan, ampunan, keridhaan, segala kebaikan, cahaya, asrar bisa melimpah kepada dirinya, padahal bukan amalnya? Bisa terjadi, bisa terjadi. Dengan cara apa? Banyak cara. Ya, banyak cara. Satu diantaranya dengan mencintai, dengan mengagungkan dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengagungkan, mencintai para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam. Mengagungkan, mencintai para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Mengagungkan, mencintai para wali-wali Allah. Mengagungkan, mencintai para ulama-ulama Allah, para syuhada-syuhada Allah, dan orang-orang soleh. Mengagungkan, mencintai orang-orang yang beriman karena imannya, orang-orang muslim karena Islamnya, walaupun bukan ulama, karena cahaya iman itu sekecil apapun volumenya, tetap itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah hingga kita wajib mengagungkannya. Sesuatu yang dicintai oleh Allah hingga kita wajib mencintainya. Amal soleh seseorang walaupun bukan ulama, walaupun sedikit sekali amal solehnya, tetap namanya amal soleh, sekecil apapun tidak akan diremehkan oleh Allah, tidak akan dihinakan oleh Allah. Tetap amal soleh akan diagungkan oleh Allah sekecil apapun, sehingga kita pun wajib mengagungkannya. Mengagungkan orang lain karena imannya, karena Islamnya, kan? Mungkin dari sisi karena maksiatnya, karena orang ini ahli maksiat, orang ini durhaka, itu kan? Dia orang durhaka, tapi dia itu muslim bukan? Muslim. Dia itu orang yang beriman bukan? Beriman kepada Allah. Nah, dari sisi dosanya, maksiat, kemunkaran yang ia lakukan, maka kita wajib benci kepada kemunkarannya, kepada maksiatnya. Tapi kita wajib cinta kepada dia karena imannya, karena Islamnya.
Walaupun ini orang badung sekali, itu kan. Lihat, apakah ada cahaya iman di hatinya? Apakah masih ada keislaman pada jiwanya? Masih ada. Kalau masih ada, iman Islam itu sekecil apapun wajib diagungkan, wajib dicintai oleh kita. Makanya orang-orang yang faham kepada hal ini, ketika menyikapi orang lain, walaupun menyikapi orang badung sekalipun, dia tetap akan baik kepadanya. Dia tidak akan menghinakannya. Dia tidak akan merasa dirinya lebih mulia daripada orang tersebut. Dia tetap akan menyayanginya, walaupun di satu sisi dalam hatinya membenci maksiatnya, membenci dosanya, membenci kemunkarannya, kan? Tapi kepada orangnya tidak benci. Apalagi kepada imannya yang masih hadir dalam jiwanya, kepada Islamnya yang masih hadir pada dirinya. Makanya kalau kita lihat para wali-wali Allah, hatta lihat kita bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi orang yang badung sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mulia akhlaknya, selalu terpuji sikapnya, selalu lemah lembut nada ucapannya, selalu baik. Terlihat kasih sayangnya memancar lewat ucapannya, lewat tatapannya, lewat sentuhannya, lewat padahal yang dihadapinya siapa? Ini yang dihadapinya orang yang paling badung. Ini penjahat ulung. Tapi hati Nabi selalu penuh dengan kasih sayang. Tatapan Nabi selalu penuh dengan kasih sayang. Ucapan Nabi, nadanya, gayanya, bagaimana cara gaulnya selalu penuh dengan kasih sayang. Nabi tidak pernah berubah. Ketika berhadapan dengan para sahabatnya, Nabi selalu kelihatan bersih, kelihatan Masya Allah, memikat. Dan Nabi selalu tercium wanginya. Nabi Masya Allah selalu ramah kepada siapa? Sahabatnya. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang badung sekalipun, subhanallah, Nabi itu sama, tidak berubah menjadi pakaian yang menjijikan atau aroma yang menjadi bau. Dah ini mah orang badung, nggak usah mandi dulu, nggak usah pakai pakaian yang bagus-bagus, nggak usah, gitu kan? Nadanya dalam berbicara nggak usah sopan-sopan. Kenapa? Ini orang badung, gitu kan? Lah, tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi. Jadi Nabi itu sama. Ketika Nabi menyikapi manusia, segala perilaku manusia disikapi dengan akhlak yang mulia. Manusia yang baik, manusia yang badung sekalipun disikapi dengan akhlak yang mulia. Sahabat sendiri yang sudah bagus iman Islamnya dan orang kafir yang memusuhi beliau, ketika bertemu Rasulullah SAW dengan mereka, Rasulullah selalu nampak akhlak mulianya. Selalu nampak, Masya Allah, sifat-sifat agungnya. Sehingga banyak yang masuk Islam bukan takut oleh pedang Nabi, masuk kepada ajaran Islam justru karena melihat agungnya ajaran Nabi yang Nabi contohkan langsung. Oh begini ya ajaran Islam itu. Di kalangan itu, di masa itu ajaran Islam dianggap ajaran yang baru, kan? Karena lingkungannya lingkungan yang bukan muslim. Walaupun ajaran Islam pada sesungguhnya, pada hakikatnya ajaran yang paling dulu turun ke bumi. Karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam, manusia pertama turun ke bumi membawa ajaran Islam. Dan di setiap masa para rasul diutus oleh Allah terus
diutus sampai masa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajaran Islam itu terus hadir. Namun untuk kalangan Makkah, kalangan Madinah, untuk Jazirah Arabia sudah rusak keislaman itu. Di luar Jazirah Arabia pun juga sudah rusak ajaran Islam itu. Ya. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan sudah rusak. Akidah banyak yang rusak berganti dengan kemusyrikan. Kan? Akhlak banyak yang rusak berganti dengan kebusukan akhlak, kekejian perilaku, kejelekan ucapan. Orang sudah tidak tahu aturan ajaran Islam yang dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu. Begitu datang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, padahal ajaran Islam ini sudah diturunkan dan sudah diajarkan oleh semua para rasul terdahulu. Mereka merasa asing, merasa bahwa ini ajaran yang baru, kan? Ini ajaran baru. Tapi mereka semuanya tidak bisa menyangkal terhadap keagungan ajaran Islam ini, terhadap keterpujian ajaran Islam ini. Hati kecilnya mengakui dan menyadari, walaupun karena hasud, kan? Karena ada hal-hal lain, ketakutan itu, ketakutan ini, ya. Takut hilang hartanya, takut hilang jabatannya, takut hilang pamornya, sehingga lahir sifat hasud, sehingga tidak mau mengakui kepada mulianya ajaran Islam itu. Sehingga mengajak yang lain untuk memusuhinya, bahkan untuk memerangi Nabi, bahkan untuk membunuh Nabi. Tidak ada alasan sebetulnya untuk memerangi Nabi. Apa yang harus Nabi perangi? Apa yang harus diperangi di diri Nabi? Apa yang harus mereka perangi? Kan? Harus ditumpes ini ajaran Islam. Loh, ditumpes, apakah ajaran Islam ini jelek? Apakah ajaran Islam ini merusak? Apakah ajaran Islam ini merendahkan martabat manusia? Apakah ajaran Islam menjadikan manusia ini galau, stres, menjadikan manusia sakit, rugi, menjadikan manusia hina? Lah, justru sebaliknya. Ajaran Islam ketika ditelaah sebaliknya. Ajaran Islam adalah ajaran yang melahirkan kehidupan yang penuh kedamaian, yang penuh keamanan, yang penuh kebahagiaan dalam hatinya, yang penuh ketenangan, yang penuh keharmonisan satu sama lainnya, hatta dengan binatang sekalipun, kan? Tidak ada kezaliman, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada cacian, tidak ada gibah, kan? Menceritakan kekurangan dan kesalahan yang lain. Tidak ada membuka kekurangan-kekurangan yang lain, kan? Tidak ada mencuri, tidak ada menggosok, memakai hak orang lain tanpa izin yang punyanya. Tidak ada hal-hal yang merusak. Bahkan apapun yang merusak jiwa manusia, merusak akal manusia, merusak harta manusia, merusak kehormatan manusia, Masya Allah, merusak keluarga manusia, semuanya diharamkan di dalam ajaran Islam. Manusia jiwanya dijaga, akalnya dijaga. Islam mengharamkan minum arak, narkoba. Kenapa? Karena Islam agama yang menjaga manusia jangan sampai rusak akalnya. Allah, jangan sampai rusak akalnya. Karena untuk memutarkan roda kehidupan ini tidak bisa tanpa akal yang sehat.
Maka merusak akal itu suatu dosa yang sangat besar. Baik dengan minuman, pil, apapun diharamkan dengan keras. Tuh. Kenapa? Karena Islam agama yang menjaga manusia, dohirnya, batinnya, hartanya, kehormatannya, keluarganya dijaga. Masya Allah, tidak boleh rusak. Baik manusia itu merusak dirinya sendiri sehingga bunuh diri, hukumnya dosa besar. Masya Allah. Pantasnya kalau bunuh diri, diri saya, itu kan badan saya, nyawa saya, nggak apa-apa ya, saya lenyapkan nyawa saya. Kenapa kamu usil sama saya? Enggak. Islam ajaran yang justru siapapun kamu atau yang lain jangan sampai ada yang hilang nyawanya. Dan jangan, karena Islam lahir untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Untuk memakmurkan, bukan untuk menggersangkan. Untuk meninggikan derajat manusia, bukan untuk menghinakan. Untuk memintarkan manusia, bukan untuk membodohkan. Untuk menyehatkan manusia, bukan untuk menyakitkan. Untuk menguatkan manusia, bukan untuk melemahkan. Allah. Untuk membahagiakan manusia, bukan untuk menstreskan. Untuk menguntungkan manusia, bukan untuk merugikan. Allah. Untuk supaya manusia menjadi terdepan, jangan sampai manusia menjadi terbelakang. Itulah ajaran Islam. Inilah hakikat ajaran Islam. Maka tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada ahli bumi ini kecuali Islam. Harta anugerah, jabatan anugerah, gelar anugerah, tapi tanpa Islam itu semuanya tidak berarti. Jika dibandingkan dengan Islam, maka selain Islam tidak ada nilainya sama sekali. Maka anugerah yang paling besar yang wajib disyukuri oleh setiap muslim adalah Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita hadir dalam majelis ilmu yaitu untuk kita menambah wawasan tentang Islam, agar Islam kita semakin sempurna. Karena Islam itu merupakan aturan yang sangat banyak sekali dalam segala sendi kehidupan. Nggak cukup kita hadir dalam satu majelis dalam satu waktu. Perlu sering hadir dalam majelis ilmu. Jika ingin lebih cepat, ingin lebih sempurna, pesantren. Fokuskan siang dan malam. Fokuskan hati, fokuskan pikiran untuk ilmu. Baru kita bisa mengenal Islam lebih jauh. Dan kita bisa mempraktekkan Islam lebih luas. Sehingga akan terlihat nampak barokahnya. Akan terlihat, akan terdengar, akan tercium. Akan terasa oleh semua keadaan. Semua manusia akan merasakan efek dari Islam seseorang. Semua binatang yang ada di bumi akan merasakan efek Islamnya seseorang. Semua malaikat yang ada di langit, yang ada di aras, yang ada di bumi, yang ada di seluruh alam semesta akan merasakan efek positif dari Islamnya seseorang. Bahkan buminya, tanah, api, air, angin, udara, semuanya, Masya Allah. Tumbuh-tumbuhan, semuanya. Mataharinya, bulannya, semua. Itu semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Islamnya seseorang. Jadi efek positif, efek barokah, efek rahmat, efek kebaikan dari Islam seseorang itu bukan hanya untuk pribadinya saja. Maka semakin luas ajaran Islam
kuasai, semakin gitu kan gencar ajaran Islam diamalkan, akan semakin luas efeknya kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ahli kubur semuanya bisa kebagian nikmatnya dari Islamnya seseorang. Bukankah kita mendengar dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Di dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika anak Adam mati maka putus semua pahala amalnya. Amal soleh apapun kalau mati putus semua pahala amalnya, kecuali dari 3 amalan yang pahalanya tidak akan putus-putus, terus pahalanya mengalir. 3 amalan ini walaupun amalannya sudah putus. Apa? Yang pertama, sedekatin jariyah, adalah sedekah jariyah yang pernah dilakukan di waktu hidup di dunia, walaupun hanya sekali melakukan sedekah jariyah. Ikut bikin masjid kan, ikut bikin pesantren kan, ikut menjariahkan jalan untuk orang lewat, ikut menjariahkan sumur kan, ikut menjariahkan penerangan, ikut menjariahkan pohon-pohonan yang bermanfaat, yang umurnya panjang seperti pohon kelapa. Kalau di Jazirah Arabia pohon kurma, di kita pohon kelapa diantaranya. Dan ikut menjariahkan solokan, apa saja yang sifatnya artinya disebut abadi. Saya tidak mungkin ya, karena makhluk nggak ada yang abadi, tapi sifatnya sangat lama sekali itu kan umurnya. Bisakah dijariahkan? Bisa. Atau menjariahkan Quran, menjariahkan kitab-kitab tuh ke pesantren yang dipakai di pesantren, menjariahkan ini kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih gitu kan, menjariahkan kitab-kitab tentang sirah nabawiyah, tentang hikayat-hikayat dan kisah-kisahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kisah-kisah para nabi-nabinya Allah, dan jariahkan oleh kita. Seperti menjariahkan buku Al-Barzanji, kitab Al-Barzanji contohnya itu kan, kita jariahkan. Nah, sedekah jariah ini walaupun hanya 1 kali dilakukan, ganjarannya tidak akan putus walaupun kitanya sudah mati. Terus saja ngalir aja. Masya Allah, betapa beruntungnya orang-orang yang di waktu hidupnya sedekah jariyahnya sangat banyak sekali. Masya Allah, ini sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Bagaimana yang manfaat? Artinya ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa kita amalkan, lalu kita bisa sebarkan kepada yang lain, sehingga yang lain pun mereka menjadi mengenal Allah, mereka bisa beribadah kepada Allah, mengenal ajaran Allah, mereka soleh gara-gara kita yang ajarkan, kita yang menyampaikan ilmu tersebut, kita yang mentabligkan kepada mereka, kita berdakwah mengajak mereka ke jalan Allah. Ini ilmu yang manfaat. Walaupun kita sudah mati, maka ilmu yang manfaat itu walaupun hanya dari 1 sisi saja, atau 1 item saja, atau 1 pasal, 1 bab, orang lain bisa mengerti urusan agama gara-gara kita memberikan kan ajaran
Islam tersebut kepadanya, padahal hanya satu pasal, padahal hanya satu bab, padahal hanya satu masalah dalam agama, tapi dia jadi tahu. Ini akan jadi jariyah, artinya pahalanya jariyah. Bukan sodakotin jariyatin yang dimaksud, tapi sodakotin yang sawabuha, yang ganjarannya jariyah. Ganjarannya terus mengalir. Jadi yang bukan sodakohnya yang dimaksud yang mengalir, tapi apanya? Ganjarannya yang jariyah. Arti jariyah itu mengalir. Insyaallah. Ilmu juga begitu, ya. Terus pahalanya mengalir. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu. Yang ketiga, yang dimana kalau manusia meninggal dunia, ada satu lagi amal soleh manusia di waktu hidupnya yang ketika dia mati tidak putus pahalanya, tapi terus mengalir tiada ujungnya. Kenikmatan sampai ke kubur, warna-warni, Masya Allah, fasilitas di alam kubur, warna-warni makanan, minuman, pakaian, taman-taman, kendaraan di alam kubur. Ini apa ini? Ini adalah pahala yang tidak pernah berhenti, yaitu pahala sedekah jariyah, pahala ilmu yang manfaat. Yang ketiga, pahala kesolehan anak yang soleh. Yang dimaksud awwaladin solihin bukan anaknya, bukan, tapi kesolehan anaknya. Itu yang dimaksud. Ketika anak kita soleh, beriman, bertakwa kepada Allah, maka semua kesolehan anak kita pahalanya bukan cuma untuk dia pribadi, tapi juga untuk kita 100%. Jadi orang-orang yang beriman yang sedikit amalnya waktu di dunia, di alam kuburnya dia bisa kaya dengan warna-warni nikmat dari Allah, bukan amal dia, tapi amal soleh anaknya. Allah. Dan juga kesolehan muridnya, karena dia pernah mendapatkan ajaran dengan dari muridnya pernah menerima ajaran dari dia, maka kesolehan muridnya sampai, kesolehan mustami'nya sampai, kesolehan siapapun orang yang pernah menerima ajaran dari kita, nah gitu kan, walaupun hanya satu masalah dalam agama, ingat, dia terus menjalankan arahan-arahan kita tersebut, maka ngalir kepada kita. Terus kita hanya mengajarkan bab wudu dulu itu. Kita hanya memberitahu tentang makhraj sin. Begini nih kalau bacakan sin begini, kalau baca fa begini, kan? Bukan pa, bukan, tapi fa. Nah begini. Hanya satu huruf yang diajarkan lalu dia benar baca Qur'annya, dari fa itu terus ngalir. Entah jadi apa pahalanya di alam kubur. Allah. Setiap dia mengucapkan kalimat thayyibah, apa itu Quran, apa itu tasbih, tahmid, takbir, apapun kalimat thayyibah, termasuk dakwah dia, ketika melafalkan huruf fa dia benar, maka kita yang pernah membenahi kan makhraj dia, maka dari situ tidak akan ada hentinya sampai ke alam kubur kita, kan? Namun untuk menjadi soleh perlu ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa menjalankan kesolehan tanpa ilmunya. Dasar dari agama ini semuanya adalah ilmu. Maka mencari ilmu merupakan amal soleh dan ketakwaan yang levelnya sangat tinggi. Ingat, yang levelnya sangat tinggi.
apalagi kalau bisa mesantren. Sehingga sebelum melangkahkan kaki, Buya sering ceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ghufira lahu qabla an yakhtua. Orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu sebelum kakinya keluar dari rumahnya sudah diampuni dosanya. Saking apa? Saking hebatnya ganjaran mencari ilmu Allah. Hati mau, gitu kan, mencari ilmu Allah. Karena kita mau apa? Ya karena saya ini mau soleh, saya ini mau jadi hamba yang bertakwa. Tidak mungkin ketakwaan tanpa ilmu. Kalau saya soleh, berhasil, kesolehan saya bukan untuk saya saja, tapi kesolehan saya bisa manfaat keberkahannya bagi semua makhluk Allah. Wabil khusus bahwa ganjaran amal soleh saya bisa sampai kepada orang tua saya. Saya tidak pernah bisa memberi orang tua saya dengan uang. Saya tidak pernah bisa membahagiakan orang tua saya ketika hidup. Bagaimana caranya saya untuk bisa membahagiakan orang tua saya setelah orang tua saya ada di alam barzah? Gampang. Caranya cari ilmu Allah, amalkan ilmu tersebut, jadilah kita orang yang soleh. Jadilah kita orang yang bertakwa. Maka kesolehan kita otomatis sampai kepada orang tua kita. Kita sekarang lagi hadir ngaji di sini. Kebahagiaan orang tua kita di alam kubur, entah jadi apa nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita, yang saat ini orang tua kita ada di alam barzakh. Allah. Betapa beruntungnya orang yang bisa memesantrenkan anaknya, bertahun-tahun di pesantren ngaji ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka ganjaran amal soleh anaknya itu bukan cuma untuk anaknya itu, diri anak itu pribadi lah, tapi 100% juga Allah memberikan pahalanya tiap detik, tiap menit kepada orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tuanya masih hidup, maka Allah simpan di gudang khusus ketika kita nanti sampai kepada alam ganjaran, alam akhirat, maka dari gudang itu oleh Allah Ta'ala dicairkan. Sekarang kita mungkin tidak menyadari, kalau anak-anak kita mesantren mencari ilmu, tidak menyadari bahwa kita itu sedang mendapatkan deposito yang paling hebat dari Allah, yang mana kita akan merasakannya ketika kita sudah mati. Dan anak kita mesantren, kadang-kadang orang tua yang tidak paham kepada hal ini lebih merasakan, aduh saya berat memberikan biaya buat anak saya mesantren, rasanya berat. Bertahun-tahun tiap bulan saya harus kasih makan anak saya di pesantren, harus kasih minum, untuk bukunya, untuk ballpointnya, untuk alat fasilitas belajarnya dan sebagainya. Rasanya berat. Tapi kalau paham kepada apa yang Buya katakan barusan, ini adalah deposito kita. Berapa sih yang kita korbankan untuk membiayai anak pesantren? Andai kata anak kita tidak pesantren, di rumah anak kita duduk, tetap kita biayai. Apakah kalau anak kita di rumah kita tidak kasih makan? Kita tidak kasih minum? Bahkan barangkali jajan anak kita di rumah akan lebih besar ketimbang jajan anak kita di pesantren. Bahkan boleh jadi di rumah tuntutan anak lebih besar. Di pesantren cuma minta kitab paling dalam 1 tahun. Tidak semuanya, tidak, bertahap. Dan tidak terus-terusan mengulang-ulang beli kitab lagi. Tapi boleh jadi di rumah tuntutan anak kita jauh lebih besar. Ingin HP, tahu-tahu sekian juta. Ingin kuota setiap bulan. Allah. Apalagi ingin motor untuk bensinnya. Apalagi sudah seneng
jalan-jalan main ke sana kemari tuh, untuk jajannya. Di pesantren di Buya saja anak tidak boleh lebih dari 10.000 sehari maksimal. Walaupun dikasih 1 juta sama orang tuanya, anak tidak boleh jajan lebih dari 10.000 per hari. Di rumah bisa-bisa 50.000, 100.000 sehari. Apalagi kalau anak sudah merokok. Waduh, apalagi kalau anak ini sudah punya doi, ya, punya pacar, mau ngasih pacarnya, itu kan, dan sebagainya. Dan ditambah kalau anak kita di rumah, dan setiap hari, setiap malam berlalu tidak tambah ilmunya, tidak tambah baik imannya, tidak tambah mulia akhlaknya, tidak tambah bagus sifatnya, tidak tambah banyak dan tambah bagus amal solehnya, tidak naik derajatnya. Boleh jadi anak kita semakin berganti hari, semakin gede, semakin rusak akhlaknya. Siapa yang bingung? Kita orang tuanya yang bingung. Tahu-tahu anak ini punya sifat-sifat yang merugikan dirinya, merugikan orang tua, merugikan yang lain. Tahu-tahu anak ini punya perilaku yang bikin bahkan satu kampung jadi runtuh kehormatannya gara-gara satu anak ini. Bisa menjadi stres banyak pihak. Kalau sudah begitu bagaimana? Kepada Allah semakin jauh, dari Allah semakin jauh, dari Rasulullah SAW semakin jauh, dari agama semakin jauh, semakin kehilangan kendali, semakin jauh harga diri. Masya Allah, tidak punya pegangan dalam hidupnya. Masya Allah, tabarakallah, pergaulan dengan sesamanya sudah rusak. Siapa yang bingung nanti? Siapa yang stres? Gak bisa anak ini bilang, ya yang saya sendiri yang nanggung. Nanggung gimana? Bener nanggung sendiri. Saya ini dosa-dosa saya sendiri, kemunkaran saya sendiri. Apakah ini tidak menjatuhkan nama baik orang tua? Apa ini tidak menjatuhkan ahli kampung tersebut? Coba kalau kita punya kampung lalu ke sohor keluar, oh kampung itu iya, oh kampung itu banyak pelacur. Apakah sekampung itu tidak ke bawah-bawah? Di kampung kita ada beberapa orang pemabuk, tidak semuanya, tapi nanti akan sohor, kan? Kampung itu adalah orang-orang yang tukang mabuk. Di sana banyak pencuri-pencuri, kita jadi dicurigai. Orang-orang solehnya dicurigai. Subhanallah. Tapi anak kita ketika ditaruh di pesantren hanya memindahkan biaya, kan? Kehidupan anak yang di rumah pindahkan ke pesantren. Biaya makannya pindahkan ke pesantren, kan? Sesungguhnya kalau kita lihat di pesantren itu sebetulnya akan lebih murah ketimbang di rumah. Di pesantren setiap detik dan menit anak kita akan menerima cahaya ilmu Allah. Setiap detik dan menit anak kita mendapatkan asrar ilahiyah, anwar ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan, rahasia-rahasia ketuhanan, cahaya-cahaya kenabian, rahasia-rahasia kenabian. Setiap detik dan menitnya anak kita akan terus naik martabatnya, semakin tinggi di sisi Allah, semakin dicintai Allah. Setiap detik dan menit anak kita akan semakin dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Semakin terbuka hijab-hijabnya antara dirinya dengan Tuhannya. Semakin berganti detik dan menit, anak kita akan semakin mulia akhlaknya, akan semakin terpuji sifat-sifatnya. Allah, 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 Allah. Anak kita akan semakin cerdas. Anak kita akan semakin tahu kepada pegangan hidupnya.
Sehingga kalau kita mati esok atau lusa, kita tidak khawatir. Kenapa? Anak saya sudah tahu pegangan hidup, sudah punya pegangan hidup yang benar. Anak saya sudah ada di rel dan yang mulia, di rel kebenaran. Allah. Apalagi kalau anak kita menjadi ulama Allah, menjadi waliullah, walinya Allah. Lalu setiap detik dan menit ganjaran anak kita 100% dimasukkan oleh Allah menjadi deposito ganjaran bagi kita orang tuanya. Kita orang tuanya, sholat kita tidak benar sedikit, ibadah kita sedikit, dosa kita banyak. Dari mana kita income? Kan? Maka salah satu income yang sangat hebat dan tidak disadari oleh banyak orang adalah ketika anaknya soleh. Karena tiap detik dan menit anak kita, Masya Allah, yang soleh itu terus menjadi deposit ganjaran bagi siapa? Bagi kita. Kita orang tuanya. Makanya orang-orang yang mengerti kepada hal ini, dia di waktu hidupnya akan berjuang keras bagaimana anaknya ini bisa mesantren, bisa mencari ilmu Allah di ulama-ulama Allah, kan? Berapapun akan dia usahakan, akan dia perjuangkan demi anak ini memiliki ilmu yang agung, memiliki derajat yang mulia, menjadi anak yang bertakwa, yang mana nanti ketakwaannya, kesolehannya ini akan menjadi efek positif, efek rahmat dan keberkahan bagi alam semesta, dan bisa mengangkat harkat martabat kampungnya, daerahnya, bahkan negerinya. Berapa banyak para wali Allah mengangkat harkat martabat negeri itu, mengangkat harkat martabat negeri itu, daerah tersebut, provinsi tersebut. Hatta sudah wafatnya, bukankah setiap hari, setiap malam tidak pernah berhenti yang berziarah kepada para wali songo? Hatta pemerintah saja, pemerintah daerah mendapatkan pemasukan. Karena apa? Karena ada satu orang yang meninggal dunia yang dikuburkan di sana. Namun siapa dia? Adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diagungkan oleh Allah. Bagaimana ceritanya orang ini, ulama ini, wali ini kok bisa menjadi orang mulia? Dulunya dia siap dia diombang-ambing di dalam tarbiyah gurunya waktu di pondoknya. Riyadhah, kan? Masya Allah. Mendapat bimbingan dari gurunya siang dan malam. Orang tuanya berjuang bagaimana anaknya agar bisa tetap mondok di guru-gurunya, sehingga tidak lama kemudian sukses. Menjadi wali-wali besar, menjadi ulama-ulama besar, sehingga bisa menyelamatkan umat yang sangat banyak jumlahnya, bisa mengangkat harkat martabat suatu bangsa. Bayangkan, hanya kehadiran seorang wali Allah, seorang ulama Allah. Jadi pesantren Islam yang betul-betul itu, ya, yang betul-betul pesantren Islam, ya, yang di dalamnya betul-betul mengajarkan ajaran Islam dengan sesungguh-sungguhnya, itu adalah tempat dan menjadikan pasir-pasir dan menjadi emas 24 karat, menjadikan, gitu kan, batu-batu kerikil, ya, menjadi berlian-berlian. Itulah pesantren. Tidak akan ada di muka bumi yang bisa menjadikan manusia dari kehinaan kepada kemuliaan yang semulia-mulianya kecuali pesantren. Kecuali pesantren. Cuma banyak orang-orang yang tidak faham kepada hal ini, sehingga menganggap pesantren ini adalah buangan,
Atau pelemparan terakhir, anak disekolahkan ke sini tidak lulus, ini tidak lulus, suruh kerja nggak benar, ya udahlah, sudah masukkan ke pesantren. Ya masih mending juga, ya, nggak dimasukkan kemana-mana. Artinya masih menyadari, oh iya ya, bahwa pesantren itu menjadikan anak ini soleh ya. Saya sudah nggak bisa nih, masukkan ke sini, tidak soleh-soleh juga. Oh ya, masih menyadari juga. Kenapa tidak dari awal anak ini dimasukkan? Kenapa tidak dari awal? Apakah tidak cukup contoh-contoh dari ulama-ulama besar yang terdahulu, yang dari kecil mereka sudah dimasukkan ke pondok dalam usia yang sangat muda sekali, dia sudah menjadi ulama besar? Coba lihat ya. Waduh, kalau anak saya di pesantren kan tidak ada pengakuan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kita kalau mondok di pesantren, apakah tidak cukup para ulama Allah dan para wali Allah pengakuannya oleh Allah, pengakuannya dari seluruh malaikat Allah, pengakuannya dari semua mukminin mukminat, muslim muslimat, para nabi, para rasul, semua ahli dunia, ahli barzah, ahli akhirat, semuanya mengakuinya? Bukankah semuanya sudah melihat bahwa ulama-ulama Allah itu dihormati oleh semua pihak? Bukankah semua tahu bahwa ulama Allah itu tidak ada masa terakhir jabatan, ya, tidak ada pensiun, kan? Kita sekolah puluhan tahun, habis umur kita, lalu dapat ijazah kerja di pabrik, cari apa? Cari duit. Yang nggak punya ijazah juga tuh bisa membiayai anak cucunya, kan? Kenapa harus capek-capek tuh mengeluarkan biaya yang banyak kalau memang ujungnya hanya untuk cari duit? Mau cari apa? Mau cari kemuliaan umpamanya. Kemuliaan menurut siapa? Ya kalau saya nanti jadi bupati, saya jadi nomor 1 di kabupaten. Bukankah menurut gubernur kamu itu di bawah? Kalau jadi gubernur, bukankah kalau jadi gubernur menurut menteri kamu itu di bawah? Saya jadi menteri, tetap menurut presiden kamu itu di bawah, kan? Saya jadi presiden, menurut DPR kamu itu di bawah. DPR perwakilan siapa? Rakyat. Semuanya wakil-wakil saya, kata tukang rambet. Wakil-wakil saya, kata tukang becak. Itu yang di DPR itu wakil saya, kata tukang ojek, tukang grab. Benar tidak? Saya yang gaji kok. Presiden saya yang gaji, menteri saya yang gaji, gubernur saya yang gaji, bupati saya yang gaji, semuanya saya yang gaji kok. Coba kalau rakyat semuanya nggak ada yang gaji, akan adakah seorang presiden dan maukah menjadi presiden? Tidak. Paham tidak? Jadi kembali semuanya kepada rakyat juga. Jadi siapa sebetulnya yang paling tinggi derajatnya? Rakyat. Yang paling tinggi itu jabatan itu bukan presiden, dapat sekolah lama-lama, enggak. Tapi yang punya derajat yang paling tinggi adalah rakyat. Pahami oleh kita, hayati oleh kita, ya. Sudah jadi pejabat berapa tahun? 5 tahun. Sudah itu biasa-biasa lagi. Sekolahnya puluhan tahun, habis duitnya ratusan juta, diporsir otaknya segalanya. Wah, udah capek lah, kegiatan itu kegiatan ini, di rumah, PR, di luar rumah dan sebagainya. Wah, udah capek. Ya, ujungnya tidak lama kemudian mati. Sudah jadi bangkai. Apa nilaimu di sisi Allah ketika kamu sudah menjadi ashabul kubur? Ketika kamu sudah jadi ahli kubur, lalu bagaimana pangkatmu di hadapan Allah? Bagaimana pengakuan Allah terhadap kerja kerasmu? Bagaimana pengakuan semua malaikat Allah terhadap kerja kerasmu? Bagaimana pengakuan semua para nabi-nabi Allah, semua para kekasih Allah? Ingat, dunia milik Allah, akhirat milik Allah.
Allah tidak menghargai kepada siapapun kecuali karena takwanya kepada Allah. Ketakwaan ini kan ilmu, amal. Ini ketakwaan, kan? Kita hadir dalam majelis ilmu ini untuk jadi orang yang takwa. Kita harus tahu ilmunya, bagaimana praktek pengamalannya, tahap demi tahap, kan? Di sini titik kemuliaannya. Bukan karena orang Arab, orang Ajam, lah. Sehingga Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam pidato beliau yang didengar oleh halayak yang banyak, bahwa beliau pernah mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan dan bagi orang-orang Arab atas orang-orang yang selain Arab kecuali hanya dengan ketakwaan. Ketakwaan, takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Pahami oleh kita semuanya. Maka kita betul-betul harus menjaga nilai-nilai iman ini, nilai Islam ini. Kita harus memperjuangkannya agar iman Islam ini terbangun dengan baik, terbangun dengan sempurna, agar iman Islam ini dimiliki oleh semua manusia. Ayo berjuang dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, jabatan kita, posisi dan kekuasaan kita. Gunakan untuk memperjuangkan nilai iman dan Islam ini. Siapa yang memperjuangkan nilai iman dan Islam, maka akan Allah angkat derajatnya. Maka Allah akan mengangkat martabatnya setinggi-tingginya. Dan Allah akan bariskan nanti pada hari kiamat di barisan para syuhada-syuhadanya, para pejuang-pejuang agamanya. Berjuanglah semuanya di jalan Allah dengan apa saja yang Allah amanatkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya titipan, semua amanah-amanah dari Allah. Sehat, kuat, cerdas, harta, dengan keluarga, jabatan, gelar, semuanya amanah-amanah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sungguh celaka kita, sungguh rugi kita ketika amanah-amanah Allah ini tidak menjadikan derajat kita semakin tinggi di sisi Allah, tidak menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah, tidak menjadikan kita menjadi ahli ridhonya Allah, ahli cintanya Allah, ahli surganya Allah. Rugi kita, celaka kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kembali kepada pembahasan yang awal tadi, bahwa seseorang hamba bisa mendapatkan income, di antara caranya adalah tadi ya, tiga cara yang tadi. Rajin sedekah, kan? Rajin mencari ilmu, lalu memanfaatkan ilmu tersebut, mengajarkannya lagi kepada yang lain, lalu mendidik anak hingga anak ini menjadi soleh. Pesantren kan, anak ini jajab oleh kita ke para ustadz, minta keridhaan kepada para ustadz agar bisa mendidik anak kita. Makmurkan oleh kita para ustadz-ustadznya agar bisa fokus waktunya untuk mendidik anak-anak kita. Dan itu bagian daripada pahala yang sangat besar kalau kita bisa membantu para ulama-ulama Allah, para ustadz-ustadz, para pendidik-pendidik di dalam urusan agama. Maka kita bagian daripada pejuang-pejuang agama juga, kalau kita bisa membantu beliau-beliau dalam perjuangannya. Fahami oleh kita, ini salah satu cara bagaimana kita bisa menerima masukan income yang melimpah, kan, dari
iman yang lain, Islam yang lain. Di antaranya dengan 3 cara ini. Ada lagi kan? Ya, tadi sudah disebutkan dengan cara mengagungkan, dengan cara mencintai. Dengan cara apa lagi? Dengan cara berkhidmah. Cara berkhidmah, melayani kebutuhan-kebutuhan orang-orang mulia, para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, kan? Kerja untuk membantu meluluskan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh para ulama-ulama Allah, oleh para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Karena wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, kadang walaupun yang dilakukannya urusan dunia, tapi niatnya bukan urusan dunia tersebut, niatnya adalah akhirat. Ketika kita membantu perjuangan para ulama, para wali Allah yang dohirnya kelihatan dunia, tapi hati beliau tujuannya akhirat, maka kita pun juga termasuk yang memperjuangkan urusan akhirat bersama para ulama tersebut, bersama para aulia-aulia Allah tersebut. Dan kita akan mendapatkan limpahan ganjaran yang akan jauh lebih berharga ketimbang amal kita sendiri, ketimbang ilmu kita sendiri. Limpahan barokahnya ulama, barokahnya para wali akan jauh lebih besar ketimbang ilmu dan amal kita sendiri. Ya. Itu salah satu cara, ya, berkhidmah. Apalagi salah satu caranya adalah berihsan, membuat kebaikan. Di antaranya mendoakan, walaupun mereka ini orang-orang yang justru kitalah yang butuh doa dari mereka, kitalah butuh kebaikan mereka. Namun ketika kita mendoakan mereka, menghadiahkan ganjaran dari amal soleh kita, bacaan kita, Quran, sholawat, zikir dan sebagainya dihadiahkan, minta kepada Allah agar pahalanya dihadiahkan kepada para pengagung, ya, orang-orang mulia di sisi Allah, maka kita akan mendapatkan limpahan barokah mereka, rahmat yang Allah hujankan kepada mereka yang akan jauh lebih besar daripada barokah dan rahmat hasil daripada amal kita sendiri. Paham? Paham? Dengan cara apa lagi? Dengan cara sering duduk dengan orang-orang soleh, dengan ulama-ulama Allah, dengan wali-wali Allah. Seringnya duduk dengan orang-orang soleh, kita akan mendapatkan limpahan barokah dari orang soleh itu, yang boleh jadi kesolehan dan keberkahan dari amal soleh mereka jauh lebih besar ketimbang amal kita sendiri, ilmu kita sendiri. Ini perlunya kita sering duduk dalam majelis ilmu, ya. Terutama di bulan yang agung, dilipat lagi. Seperti sekarang kita ada di bulan Dzulhijjah, terutama di bulan Dzulhijjah, di 10 hari yang awal, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini amal solehnya istimewa. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal berapa? Tanggal 5, 6. Besok 6. Besok 7. Sekarang itu 6, besok 7. Jadi sekarang sudah masuk tanggal 7, ya, karena pergantian tanggal, ya, di dalam Islam dari maghrib pergantiannya, bukan dari tengah malam, tapi dari maghrib, artinya sudah masuk tanggal 7. Cepat sebelum habis dengan kuota nih sebelum habis jatahnya ini. Pokoknya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yakni amal soleh di hari-hari
di malam-malamnya 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, amal soleh apapun itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Kita ngaji sekarang pengajiannya beda dengan pengajian yang di luar 10 hari pertama. Pengajian ini mudah-mudahan pengajian yang sangat dicintai oleh Allah. Ya kalau Allah sudah cinta, apalagi lebih cinta, udah. Kira-kira bagaimana tindakan Allah dan bagaimana coba sikap Allah terhadap hambanya yang melakukan amal soleh, yang mana amal solehnya jauh lebih dicintai oleh Allah. Dan tidak bisa dibayangkan oleh kita semuanya. Maka perbanyak amal soleh oleh kita. Jangan lupa, usahakan bisa berkurban. Ya, usahakan bisa berkurban. Tanggal 10, 11, 12, 13. Karena waktu kurban dari mulai tanggal 10 ya. Dari mulai tanggal 10. Ya, pagi. Ya. Tanggal 10 pagi. Oh. Sampai maghrib tanggal 13. Sampai maghrib tanggal 13. Mau siang, mau malam, ya. Kurban minimal dari satu keluarga 1 domba. Minimal. Kalau bisa per orangnya 1 domba itu lebih bagus. Ah, saya mah 1 orang mau sapi. Wah, lebih bagus lagi. Sapi kebo ya untuk 7 orang bisa, termasuk unta ya. Dombanya yang bagus, yang tanduknya wah itu kan, warnanya kalau bisa putih, badannya gemuk, sehat, tidak ada cacat. Tidak boleh dengan domba yang kurus ya. Sapi kurus tidak boleh, apalagi yang punya penyakit, yang sakit tidak boleh. Dan tidak boleh dengan yang tanduknya patah atau telinganya patah. Tapi kalau telinganya kecil ya, dari kudratnya bukan patah, itu tidak masalah. Dan dombanya domba laki, bukan domba betina kan. Tapi kalau tidak ada, kalau memang umpamanya uangnya tidak cukup, cukupnya untuk betina nggak apa-apa. Mau betina, mau waria juga tidak apa-apa. Ada domba waria kan ada waria, nggak apa-apa. Nah, ya, asal cukup umurnya, ya, cukup umurnya sudah 1 tahun, menginjak ke 2 tahun. Atau kurang 1 tahun tapi sudah copot giginya ya, copot giginya. Tapi bukan copot dipatahin dengan gegep gitu kan. Kadang-kadang ada yang conor juga, bangor juga ya nih. Ini pingin laku nih buat kurban nih, patahin giginya. Nah, nggak boleh itu kan. Nggak boleh, tetap tidak sah kan? Allah 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 Allah. Bagaimana bagi kita yang belum punya, belum di akikah kan? Mana yang harus didahulukan? Kalau di hari-hari yang 4 punya rizkinya, yang harus didahulukan adalah kurban. Kalau punya rizkinya dari sekarang belum ekah, harus didahulukan ekah. Boleh gak di waktu kurban saya plus dengan ekah kan? Jadi domba saya ya, jadi 2. Kalau laki-laki ekahnya dombanya 2, 1 orang jadi 3 ya, dengan kurban boleh kan, boleh. Tapi kalau kurban tidak boleh di luar hari yang 4, hari Idul Adha, lalu tanggal 11-nya, tanggal 12 dan tanggal 13. Nah, paham? Tidak sah menyembelih sebelum tanggal pagi hari tanggal 10, tidak sah. Tidak sah. Bagaimana kalau memang menyembelihnya setelah lewat
tanggal 13 maghrib, tanggal 13 tidak sah juga, tidak sah jadi kurban, ya kan? Bagaimana kalau saya sudah nazar saya mau kurban, malah saya lupa, dikira tanggal 13, tanggal 14, tetap wajib disembelih dan kedudukannya qadha. Kedudukannya qadhaan, ya. Allah. Dan hati-hati, ya, hati-hati dalam jual beli domba untuk kurban atau sapi. Jangan sampai menjual bagian daripada tubuh domba tersebut, kan? Ingat, jangan. Dan jangan sampai kita menjual kulit domba, kan, kepada tukang domba agar harganya dikurangin, lalu disyaratkan dengan nanti kalau sudah disembelih kulitnya buat bapak. Jadi sekarang dombanya berapa? Dombanya 4 juta. Jadi sekarang kuranginlah jadi 39, gitu kan? Dah. Tapi dengan catatan kulitnya saya ambil, kata tukang domba. Ya, itu tidak boleh, tidak sah akadnya. Tidak sah akadnya. Ya. Pokoknya jadikan dulu harga berapa. Soal nanti kulitnya buat bapak dan lain, nanti urusan nanti itu mah. Urusan nanti. Ya. Yang kurban tidak boleh menjual yang kurbannya, juz apapun dari domba tersebut, dari sapi tersebut. Tapi kalau ini kulitnya sudah dikasihin sama seseorang, ya, orang tersebut boleh menjual kulit tersebut. Dagingnya udah dibagiin sama seseorang. Saya mah gak punya duit, udah daging saya ini mau dijual, silakan jual, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menjual belikan, kan, bagian daripada tubuh yang dikorbankan itu, yang dikurbankan itu adalah siapa yang tidak boleh? Yang berkurbannya. Tidak boleh. Boleh diwakilkan, menyembelih boleh, ya. Sunnahnya disaksi. Sunnahnya disaksi. Hadir. Apalagi kalau kita bisa menambah keutamaan-keutamaan yang lain. Dombanya dikasih minyak wangi, ya. Itu tambahan keutamaan-keutamaan. Tuh. Warna apa saja bisa, cuma yang lebih utama adalah yang putih. Yang lebih utama yang tanduknya ranggaek, istilah orang Sunda, itu yang lebih utama. Ulah milih nu petot, ya. Karena tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari Idul Adha terkecuali mengalirkan darah, yakni berkurban. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Itu setiap tahun berulang-ulang terus. Setiap tahun, ya. Kita sudah tahun dulu, tahun kemarin sudah. Apakah saya harus berkurban lagi? Itu, ya, tiap tahun disunnahkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya kurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rezeki untuk bisa berkurban, ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, ya. Allah, 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 ya. Alhamdulillah, bagikan oleh kita kepada keluarga-keluarga yang miskin, ya. Istri saya bisa makan, anak saya bisa makan, saya bisa makan, bisa kalau memang tidak dinadarkan. Sesuap dua suap tidak apa-apa, kan? Tapi kalau ini dinadarkan kurbannya, maka kita tidak boleh makan. Lalu orang-orang yang resikonya wajib kepada kita sama tidak boleh makan. Istri, anak tidak boleh makan.
Kalau saudara kita boleh, ya, paman bibi boleh, saya kasih. Nah, paham? Nah, tetangga-tetangga kita yang miskin, bagi orang kita, bagi, ya. Aduh, di kampung saya orang-orangnya sudah sugih-sugih, orangnya sudah kaya-kaya lah, itu kan lebih dari cukup. Saya mau kurban banyak ini, ya, di perumahan-perumahan elit, mau kurban di perumahan tersebut, siapa yang makannya? Ya, siapa? Security-nya paling 1, 2 atau 10, 20, gitu kan? Sementara sapinya bisa puluhan, ratusan. Nah, berikan kepada muslimin, muslimat, saudara-saudara kita muslim yang membutuhkan. Di mana daerah-daerah yang miskin, di mana daerah-daerah yang fakir, berikan kan oleh kita, ya. Apalagi kalau kita bisa memberikan ke pesantren-pesantren, agar yang memakannya adalah anak-anak santri yang mencari ilmu Allah, itu pahalanya bisa plus, bisa tambahan. Sehingga Buya juga suka membuka, ya, bagi jamaah Asyifa atau luar jamaah Asyifa yang mau menitipkan kurbannya, menitipkan akikahnya di pondok pesantren Asyifa, marhaba, ahlan wa sahlan. Tinggal bawa saja sapinya ke sana, ya, bawa saja, dombanya bawa saja, ya. Ada juga yang nitip ke Buya, nitip uangnya. Kalau sebaiknya Buya, sebaiknya menurut Buya, tong ngariweuhkeun Buya. Kalau nitip Buya yang harus cari sapi kan, ripuh cari domba, gitu kan, ya. Bukan gitu, bawa dombanya, bawa sapinya ke sana. Pokoknya tanggal 10 atau malam 11, tanggal 11, malam 12, tanggal 12, asal jangan lewat tanggal 13. Jangan, gitu kan. Kita bawa ke sana. Tuh. Nah, saya mah tidak mampu untuk berkorban dengan sapi, dengan domba. Dengan domba gak mampu, kumbe. Ya, kumbe. Waduh. Me banggala teu mampu, me kacang. Ada me kacang kecil-kecil, ya. Silakan. Saya mau boro-boro me, gitu kan? Gitu kan? Dahar ge teu mampu. Apa aja yang bisa, yang penting bisa mengalirkan darah saja, gitu kan? Korbankan oleh kita. Ada apa? Marmot. Udah marmot. Marmot buncit. Ayo sedekahkan kepada siapa anak kita. Punya kelinci, punya ayam, ya, silahkan. Dan walaupun memang secara fikih dalam mazhab Syafi'i, secara fikih ya tidak masuk ke kriteria kurban, gitu kan? Kalau berkorban masuk, gitu kan? Tapi ada pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, begitu Imam Ibnu Abbas mengatakan, kan? Silakan, bisa. Intinya bagaimana hari tersebut bisa mengalirkan darah. Sedekah dengan binatang yang, ya, disembelih oleh kita, ya, silakan. Ya, silakan. Apalagi kalau bisa lebih banyak, lebih baik. Ya, bisa lebih banyak, lebih baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kepada kita semuanya, hingga kita bisa bersedekah lebih banyak, lebih baik, dan mendapatkan pahala ganjaran dari sedekah-sedekah tersebut, dari jariah juga, ya. Dan semua amal soleh kita semoga diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan Buya juga sarankan kepada semuanya agar memperbanyak amal soleh dan menjaga diri sekuat tenaga kita dari melakukan maksiat. Karena bermaksiat di bulan yang agung jauh lebih besar balanya, lebih besar siksaannya, ya, dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah menutupi semua aib kita. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita.
Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dengan penuh rahmat dan keberkahannya, dengan penuh hidayah dan taufiknya, dengan penuh keridhaan dan kecintaannya, dengan penuh anugerah dan nikmatnya dan kebahagiaannya kepada kita semua, dan dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah yang zahir yang batin, dari makhluk-makhluk yang zahir dan yang gaib. Dan juga semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita semuanya dari kezaliman semua makhluk Allah dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah yang lebih tinggi martabatnya di sisi Allah, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.